Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang sama-sama kita hormati ketua dan panitia pembangunan Masjid Hidayah, para sesepuh, para tokoh masyarakat, ahli ilmu, ahli ibadah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini dengan izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita syukuri kesehatan dan seluruh nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hadir di tempat yang mulia ini, menikmati jamuan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu ayat-ayat Al-Qur'an yang insya Allah kita akan bahasnya, yaitu surah Al-Baqarah ayat 221. Surah Al-Baqarah 221. Mari kita baca bersama-sama beberapa ayat yang menjadi tema dari kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tunkihul musyrikati hatta yu'minna wa la amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإن تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله
بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tunkihu, dan janganlah kalian semua, wahai para lelaki muslim, menikahi al-musyrikat, yaitu perempuan-perempuan yang musyrik. Ayat ini memiliki asbabun nuzul, yaitu sebab turunnya ayat ini adalah ada seorang sahabat Nabi yang bernama Mursab bin Abi Mursab. Dia diutus ke Mekah oleh Rasulullah SAW, dan ternyata nanti terjadi muamalah dengan orang-orang musyrik di sana. Salah satunya adalah dengan seorang perempuan. Begitu dia nanti kembali ke Madinah, lalu sahabat ini bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayahillu li an atazawwajaha, apakah halal bagi saya untuk menikahi dia, yaitu seorang perempuan musyrik, yang masih tidak beriman kepada Allah. Musyrik itu ada dua hal. Bisa jadi dia memang tidak percaya pada Tuhan, ini musyrik. Bahasa kita disebut dengan ateis. Musyrik itu juga bisa berarti bahwa dia percaya pada banyak Tuhan. Jadi banyak hal dijadikan Tuhan. Matahari jadikan Tuhan, nanti berhala jadikan Tuhan. Pokoknya apa-apa di luar manusia nanti dijadikan sebagai Tuhan. Ketika Mursab bin Abi Mursab ini bertanya, lalu Rasulullah SAW masih diam. Ternyata ketika Rasulullah diam itu datang wahyu. Beliau menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat inilah yang kemudian turun. Wala tunkihul musyrikat, janganlah engkau wahai kaum muslimin menikahi perempuan-perempuan yang musyrik. Kemudian setelah itu ayat ini mengatakan wala amatum mu'minatun, seorang hamba perempuan, seorang budak perempuan, dengan catatan dia itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, khairun, itu lebih baik dalam apa? Dalam hukum rumah tangga kita. Mim musyrikatin, daripada seorang perempuan yang dia merdeka. Walau ajabatku, walaupun perempuan yang merdeka itu cantiknya bukan main, sehingga seorang lelaki itu mengaguminya, betul-betul dia membuat dia itu kagum. Jadi di sini pada hukum keluarga, dari sisi keluarga, dari hukum dalam rumah tangga itu, ternyata satu agama bersama-sama dengan suami itu beragama Islam, istri itu beragama Islam, itu jauh lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan kalau suami itu mengambil keputusan untuk menikahi orang yang tidak bertuhan ataupun orang yang musyrik. Nah, sekarang apa alasannya? Di dalam hadis Rasulullah SAW kita diajarkan
Tungkahul mar'atu li arba'in. Kalau seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, itu secara umum ada 4 kriteria. Yang pertama lima liha. Yang dilihat itu adalah kekayaannya. Jadi mal di sini sekarang artinya tidak selalu harta. Mal di sini juga bisa berarti potensi. Jadi potensi dia untuk menjadi orang yang mampu di dalam kehidupan rumah tangga dari sisi finansialnya. Kita tahu bahwa di Indonesia ini kalau orang menikah belum tentu dia punya kerjaan. Tetapi kalau kita melihat bahwa dia berpotensi besar untuk menjadi orang yang mampu menghidupi rumah tangga, maka di sini disebut dengan lima liha. Dia berpotensi. Salah satu potensi itu adalah kalau orang itu antara lain pendidikannya bagus misalnya. Kemudian yang kedua, wali hasabiha. Orang itu ketika menikah yang dipertimbangkan adalah nasabnya. Nasab ini dari sisi keturunan. Dilihat keturunannya, apakah keturunannya adalah keturunan orang baik-baik. Nah, ini menjadi salah satu daripada kriteria ketika seseorang menikah secara umum itu. Hasab ini yang disebut dengan nasab ini berkaitan dengan banyak hal. Jadi nanti ternyata dalam keluarga itu ada hal-hal yang terkait, ada hal-hal yang secara genetik itu bisa turun. Kalau keluarganya itu keluarga baik, maka nanti genetikanya juga baik, lingkungannya juga baik. Kita mengetahui bahwa kalau kita sudah dalam kehidupan rumah tangga, anak-anak kita itu merupakan gambaran dari kita, dari suami dan istrinya. Kalau tidak dalam badannya itu nanti menurun dalam sifat-sifatnya. Bapak Ibu bisa lihat nanti kalau kita punya anak, maka anak itu apakah gabungan dari kita di mananya? Ada kadang di sifatnya, ada kadang juga termasuk di dalam anggota badannya. Mungkin telunjuknya itu sama dengan bapaknya, tapi nanti yang lain-lainnya itu sama dengan ibunya. Jadi di sini ada hal-hal yang genetik yang menurun, termasuk kebaikan-kebaikan dari keluarga. Jadi lingkungan itu sangat menentukan. Kemudian yang ketiga ini seringkali menjadi yang pertama. Wali jamaliha. Kita melihat orang itu dari sisi kecantikannya ataupun ketampanannya. Nah, ini yang pertama sekarang bagi anak-anak sekarang, ini yang utama. Kalau melihat orang, kalau mau menikah dengan seseorang, yang dilihat itu adalah bodinya. Yang dilihat adalah ketampanan orang itu, tampan apa tidak. Kemudian yang terakhir walidiniha. Kemudian yang menjadi pertimbangan terakhir itu biasanya adalah agamanya. Agama ini menjadi pertimbangan yang terakhir. Tapi hadis ini tidak berhenti di sini. Hadis ini menyatakan fatfar lidha bidatiddin taribat yadak. Dari semua kriteria tadi, dari 4 kriteria tadi, utamakan yang agama. Kenapa utamakan yang agama? Karena kalau orang itu memiliki agama yang baik, tidak akan banyak berubah. Agama yang baik di sini tentu agama bukan hanya sekedar mengetahui saja, tapi dari amalan-amalannya, dari praktek-praktek keseharian, memang dia menunjukkan sebagai orang yang baik. Sekarang banyak orang ahli agama, baiknya hanya sekedar ngomong. Jadi kalau melihat orang itu ahli agama, tidak bisa sekedar omongannya, tetapi lihat kesehariannya. Kalau kesehariannya itu menunjukkan bahwa dia adalah orang baik di atas orang-orang yang ada rata-rata di situ, maka inilah yang disebut dengan fadfar lidatiddin. Pilihlah yang memiliki kedalaman agama, baik di dalam pengetahuan maupun di dalam amalannya. Karena yang lain-lain tadi sementara, harta bisa sementara,
Suami dan istri semula tidak punya harta, tapi kalau betul-betul niat kepada Allah Subhanahu wa taala, pernikahannya itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang akan memberi harta. Demikian juga dengan kecantikan, dia tidak abadi dia. Pada saatnya ketika Allah memberi sakit atau apa, bisa berubah dia. Maka yang abadi dari semuanya ini, yang abadi nasab juga bukan segala-galanya. Yang penting nasabnya adalah bukan nasab dari orang-orang yang tidak beragama. Maka di sini menjadi penting, 4 hal ini kalau ada 4-empatnya tentu istimewa. Tapi kalau tidak ada maka harus didahulukan. Fadfar bidzatid din taribat yadak. Karena yang menenteramkan dalam kehidupan rumah tangga itu adalah agama. Maka tadi pada ayat ini kaum muslimin yang laki-laki dilarang untuk menikahi orang-orang musyrik yang perempuan. Kenapa? Karena dalam kehidupan rumah tangga iz bil imani yakunu kamalu diniha. Karena dengan kita hidup satu iman, seiman dalam sebuah rumah tangga itu, maka kehidupan rumah tangga itu menjadi sempurna dari sisi agama. Jadi dari sisi agama sudah sempurna. Soal prosesnya nanti diproses. Jadi masing-masing rumah tangga itu prosesnya sendiri-sendiri. Kita tidak sama memulai belajar agamanya. Ada orang yang ketika dia baru berumah tangga, lalu nanti catch kepada agamanya itu di situ mulainya. Ada yang setelah punya anak, ada yang setelah kapan, tetapi seagama itu menjadi modal yang paling utama untuk kesempurnaan rumah tangga itu dari sisi agama. Wabil mal wal jah. Sementara yang lain ada harta tadi, ada nasab tadi, kemudian ada lagi kecantikan orang itu. Dikatakan oleh Imam Al-Marawi, yakunu kamalu dunyaha. Memang dia menyempurnakan urusan dunianya. Kelihatannya kalau punya istri yang cantik atau suami yang tampan itu udah prestasi. Tetapi belum tentu istri yang cantik dan kemudian suami yang tampan itu lalu membawa keselamatan kita nanti pada kehidupan di akhirat. Maka kenapa ada 4 kriteria tadi? 4 kriteria ini sekaligus sebenarnya gambaran kepada kita kalau memilih calon itu sebisa mungkin sama dengan kita, sekufu. Dari sisi hartanya nggak terlalu jauh, dari sisi kecantikannya juga imbang antara suami dan istri. Nanti kalau nggak imbang, orang lain melihatnya nanti berbeda. Suaminya ganteng sekali, lalu istrinya tidak. Kebaliknya juga begitu. Istrinya cantiknya bukan main, suaminya biasa-biasa saja. Nah, ini menjadi persoalan juga. Bukan oleh kita, tapi nanti di mata orang. Maka perlu di sini sekufu, perlu kira-kira kita ini seimbang. Kita dengan dia seimbang apa tidak? Dari sisi keluarga seimbang. Dari sisi kita modelnya seimbang. Dari sisi yang lain-lain agamanya, nah ini cari agama yang paling bagus. Wa ri'ayatud din aula min ri'ayatid dunya. Dalam kehidupan rumah tangga, kesamaan agama itu jauh lebih mudah nanti mengatasi masalah-masalah dibanding daripada kesamaan yang lain. Maka nanti kalau agamanya sudah bisa dibangun, sudah sama-sama gitu, udahlah kita memulai saja. Nanti Allah Subhanahu wa taala bersamaan dengan itu akan memberikan keberkahan. Allah berjanji dalam Al-Qur'an, kalau seseorang belum menikah, begitu dia setelah menikah, Allah akan, seandainya dulu dia fakir, Allah akan membuatnya dia menjadi kaya. Bapak Ibu bisa lihat dulu ketika kita sendiri-sendiri masih bujangan, yang laki masih bujangan, yang perempuan juga masih bujangan, nggak punya apa-apa. Walaupun sudah bekerja, sudah menjadi profesional, sudah ini, cangkir aja mungkin nggak banyak, piring juga nggak banyak, apalagi yang lain-lain. Tapi ketika orang itu sudah menikah, maka Allah Subhanahu wa taala melengkapinya.
Begitu dia menikah, lemari datang sendiri, kulkas datang sendiri, dari mana-mana. Ini semuanya nanti dilengkapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ayat ini menegaskan kepada kita, seiman di dalam kehidupan rumah tangga itu adalah modal untuk keberkahan dunia maupun keselamatan di akhirat. Kemudian yang kedua, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Dan janganlah kamu menikahkan orang laki-laki yang musyrik dengan seorang perempuan yang muslimah. Ini apalagi? Kenapa tidak diperkenankan? Karena dalam kehidupan rumah tangga secara umum yang menjadi kepala rumah tangganya itu adalah yang laki-laki. Maka sangat tidak boleh kalau ada perempuan yang muslimah nanti dinikahkan dengan orang-orang yang musyrik. Nanti banyak sekali kejadiannya. Kelihatannya dari luar tampak biasa-biasa saja, tapi dalam urusan dia kebebasan beragama, dalam urusan dia harus mengatur anak-anaknya, nanti sangat diintervensi oleh laki-laki yang musyrik tadi. Maka banyak dari perempuan-perempuan yang menikah dengan orang-orang yang musyrik, begitu nanti sudah punya anak, nanti dipaksa. Mau apa enggak? Kalau enggak mau nanti dicerai. Kalau sudah begitu, sulit bagi perempuannya. Bahkan nanti akibat ini berat. Beratnya bagaimana? Di dunia saja dia berat. Dia tidak akan bebas dalam kehidupan rumah tangganya. Di akhiratnya bahaya dia. Karena di dunianya dia telah menjual agamanya dia untuk kepentingan kehidupan rumah tangganya dia. Jadi banyak sekali nanti yang terjadi seperti ini. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'min. Jangan engkau nikahkan perempuan-perempuan mukmin dengan laki-laki yang musyrik. Dalam ayat yang lain dikatakan, innamal musyrikina najasun. Orang musyrik itu adalah najis. Najis bukan badannya yang najis. Najis itu akidahnya yang najis. Dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti dalam mengurus rumah tangga dia akan semaunya sendiri sesuai dengan keinginannya. Dia tidak punya model. Dia akan melihat orang-orang barat bagaimana hidup dalam rumah tangganya, dia akan lihat orang-orang yang lain karena memang modelnya tidak ada. Tapi dalam orang Islam, ketika orang itu beragama Islam, modelnya adalah Rasulullah SAW. Modelnya jelas. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Khairukum khairukum li ahlihi. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Dan contoh yang paling baik dari keluarga itu adalah Rasulullah sendiri. Jadi contoh kehidupan kita itu semuanya Rasul. Karena kalau kita mencontoh kehidupan kita itu adalah orang biasa, katakanlah orang alim di antara kita, misalnya itu kita dicontoh kita, tapi ternyata nanti ada masalah, sehingga dia tidak menjadi contoh yang sempurna buat kita. Contoh yang sempurna adalah Rasulullah SAW. Maka pada ayat ini betul-betul kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membangun rumah tangga itu tidak satu iman. Nanti belum lagi nanti masalahnya kepada anak-anaknya. Nanti rebutan nanti. Kalau kita masih punya sisi keimanan, nanti akan rebutan. Maka pada ayat ini sampai dikatakan wala abdun mu'minun, seorang lelaki yang mukmin khairun mim musyrikin, lebih baik daripada seorang lelaki yang musyrik. Walau a'jabakum, walaupun yang musyrik itu menakjubkan bagi yang perempuan tadi. Menakjubkan apanya? Bisa menakjubkan tampangnya, menakjubkan, bisa menakjubkan itu hartanya, menakjubkan, bisa semuanya, banyak hal. Nah, di sini dalam kehidupan rumah tangga itu ternyata nanti banyak hal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita berada di dalamnya.
Dulu mungkin suaminya tidak banyak mengetahui sesuatu, tapi setelah rumah tangga dia menjadi mengetahui. Istrinya juga begitu. Dulu mungkin belum ahli dalam apa-apa, tapi setelah kehidupan rumah tangga itu dilalui, dia bisa belajar di situ. Maka di sini dikatakan wala yajuzu lana, tidak boleh bagi kita an nattasila bil musyrikin, dalam kehidupan rumah tangga itu berhubungan dengan orang-orang musyrik. Birabitis sahri la bitazwijihim wala bitazwij minhum. Seorang perempuan tadi tidak diperkenankan seperti itu karena nanti dalam kehidupan rumah tangga yang betul-betul dominan untuk ngurusin kehidupan rumah tangganya itu adalah perempuannya. Maka di sini bandingannya adalah hamba. Masih lebih baik seseorang itu menikah dengan hamba sahaya, yang hamba sahaya itu mukmin, karena lebih mudah. Rumah tangga itu lebih mudah untuk bergeraknya karena sama-sama tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, alasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini adalah alasan yang sangat prinsip. Alasannya ulaika yad'una ilan nar. Mereka yang musyrik tadi, baik laki-laki maupun perempuannya, akan membawa keluarga itu masuk ke neraka. Jadi Allah nggak melihat lagi dunia, karena urusan dunia ini dianggapnya urusan yang sepele, urusan yang sederhana, urusan yang hanya 60-70 tahun. Maka kalau ada keluarga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keadaan yang serba pas, tetapi dia mukmin, maka keluarga itu akan membawa pada kehidupan yang lebih baik nanti di surga. Oleh sebab itu pada ayat ini disebut sekali ulaika yad'una ilan nar. Dalam sebuah kehidupan rumah tangga, kalau salah satunya itu adalah orang musyrik, maka dia akan membawa kita ke neraka. Apanya yang membawa ke neraka? Akidahnya. Yang kedua perbuatannya. Yang ketiga ucapan-ucapannya. Pasti dia tidak sama kalau dia mukmin. Kalau orang mukmin mengucap yang tidak baik-baik, dia akan pertimbangkan dia. Kemudian wasilatuz zaujiyah, hubungan sehari-hari, hubungan pernikahannya itu. Semuanya ini nanti berpengaruh. Belum lagi nanti anak-anaknya. Belum lagi nanti dia akan mengajak anak-anaknya itu juga bebas. Jadi ada orang dalam keluarga yang mengatakan anak-anak saya ini bebas, mau memilih agama saja. Dia senang mengatakan begitu. Dia justru membawa ke neraka orang yang mengatakan seperti itu. Karena dia tidak punya pendirian dia. Maka orang-orang yang seperti itu membahayakan dirinya. Di dunia mungkin belum ada akibatnya, tapi di akhirat itu sangat berbahaya bagi dirinya. Maka yang dilakukan nanti waya'buduna min dunillah, nanti dia akan menyembah selain Allah ma la yadurruhum, yang sembahan itu sama sekali tidak ada manfaatnya buat mereka, wala yanfa'uhum, tidak ada membahayakan buat mereka, tidak ada manfaatnya kepada mereka. Jadi kalau mereka ini menyembah Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala, itu yang dilakukan di dunia itu semuanya sia-sia. Karena yang mengabulkan doa, yang memberikan kemanfaatan, yang memberikan keberkahan itu hanya Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Wallahu yad'u ilal jannati, sementara Allah Subhanahu wa taala mengajak kita semua menuju ke surga. Jadi kalau orang sudah menikah sama-sama muslim,
Itu separuh dari urusan agamanya, kehidupannya itu sudah selesai. Separuh dari urusan kehidupannya itu sudah selesai, sudah sempurna dia, separuhnya sudah sempurna. Kenapa disebutkan orang yang sudah menikah itu separuh dari urusan agamanya sudah sempurna? Karena semua urusan agama itu ada dalam kehidupan rumah tangga. Sehingga kalau rumah tangganya ini baik, diatur dengan baik berdasarkan nilai-nilai agama Islam. Dulu kan ada orang yang begitu berumah tangga dia nggak tahu harus mencontoh siapa. Kita mencontoh siapa ya? Yang paling mudah adalah mencontoh bapak ibunya. Maka banyak keluarga yang seperti itu. Harusnya yang dicontoh itu adalah Rasulullah SAW. Bagaimana beliau memulai kehidupan rumah tangga. Bagaimana dari semula miskin terus menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, keluarga ini, keluarga yang sama-sama seiman ini akan membawa pada kehidupan surga. Maka suami dan istri yang sama-sama beriman itu nanti akan ketemu di surga. Oleh sebab itu, pernikahan itu bukan hanya urusan dunia, tapi pernikahan itu akan terbawa sampai kehidupan di akhirat. Wal maghfirati biizni, dan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan rumah tangga itu akan memberikan ampunan dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baik diampuni oleh Allah, berbuat baik ditingkatkan derajatnya oleh Allah. Terus begitu, semua yang dilakukan dalam rumah tangga itu nanti mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda nanti kalau dalam rumah tangga itu ada orang musyriknya. Yang satu bangun, yang satu masih tidur, terus yang satu waktunya sholat, yang satu masih tidak sholat. Terus begitu akan berbeda dalam urusan banyak hal. Wa yubayyinu ayatihi, Allah menjelaskan sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah yang ada dalam keluarga ini. Jadi Allah menjelaskan ini termasuk bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Kita hidup berkeluarga, kita berpasang-pasangan, lalu Allah memberikan rizki nanti yang tidak kita duga-duga. Lalu kehidupan rumah tangga kita bisa stabil, kehidupan rumah tangga bisa baik. Itu semuanya berasal dari Allah. Maka di sini Allah menyatakan wa yubayyinu ayatihi, dan aku jelaskan tanda-tanda kebesaran Allah yang ada dalam kehidupan rumah tangga linnasi, bagi manusia, la'allahum yatadzakkarun, agar mereka bisa mengambil pelajaran. Jadi kita bisa mengambil pelajaran. Maksudnya pelajari dulu apa yang terjadi pada Rasulullah SAW untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Lalu lihat yang terdekat. Lihat orang-orang di sekitar kita, mungkin orang tua kita itu contoh yang terbaik. Lihat di yang lain itu, mungkin ada kakak-kakaknya, mungkin ada paman-pamannya. Lihat kehidupan mereka. Kalau ingin menjadi keluarga yang baik, contoh yang ada di sekitar kita itu menjadi model yang bisa ditiru. Nanti kira-kira kita yang mana? Yang ideal yang mana? Karena antara satu kehidupan rumah tangga dengan kehidupan rumah tangga yang lain itu berbeda nanti. Beda generasi, beda modelnya, gaya rumah tangganya itu berbeda. Kita dengan anak-anak kita pasti berbeda. Yang kedua, kaitannya dengan hukum rumah tangga yang lain. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepadamu Muhammad, 'anil mahid, yaitu mempergauli istri ketika istri sedang dalam keadaan haid. Mahid itu tempatnya haid. Jadi Allah menggunakan kata al-mahid, kata tempatnya, untuk menunjuk kepada kita bahwa Allah mengajari kita untuk tidak mempergauli istri ketika dia dalam keadaan haid. Nah, di situ. Jadi agama itu sampai mengatur seperti itu. Nah, ada yang menarik di sini. Apa yang menarik? Ayat ini turun ketika orang-orang
Yahudi maupun orang-orang jahiliyah memperlakukan kaum perempuan itu dengan sangat tidak manusiawi. Apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah? Yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah karena mereka tidak memiliki sandaran agama, maka kalau istri-istrinya itu sedang haid, maka mereka dijauhkan dari keluarga. Betul-betul dijauhkan. Makan sendiri, jauh, berbeda dengan makan biasanya. Kemudian selama haid itu betul-betul mereka dijauhkan. Tidak boleh kumpul dengan keluarganya. Bahkan semua barang-barang, semua yang dipakai oleh kaum perempuan pada saat itu dianggap sebagai sesuatu yang harus dijauhi, najis. Orang-orang Arab jahiliyah bisa bertindak seperti itu karena tidak punya sandaran agama. Karena tidak sudah punya sandaran agama, mengambil dari agama yang lain. Dari mana mereka ngambil? Dari agama Yahudi antara lain. Orang-orang Yahudi, bahkan lebih lagi, anna kullaman massa al-haid fi ayyami tamsiha yakunu najasan. Di sini dikatakan kalau kaum perempuan itu sedang haid, semua yang dipegang oleh kaum perempuan itu dianggap sebagai najis. Coba. Kalau begitu kan harus ada yang masak ya, karena yang masak siapa lagi di sini kalau bukan ibunya. Wa kullu man massa firashaha yaghsilu thiyabahu bima'in wa yastahim wa yakunu najasan ilal masa. Itu dipan dan kasur yang dipakai oleh orang yang lagi haid tadi. Kalau laki-lakinya memegang di situ, maka bajunya laki-laki itu harus dicuci dan dia dalam keadaan najis sampai sore. Ini dibuat-buat. Wa kullu man massa mata'an tajlisu alaihi yaghsilu thiyabahu wa yastahimu bima'in wa yakunu najasan ilal masa. Semua barang-barang yang dipakai oleh kaum perempuan lalu nanti lelakinya memegang, maka semua barang itu menjadi najis. Termasuk kondisi laki-lakinya menjadi najis sampai sore. Wa in ittaja'a ma'aha rajulun fakana tamsuha alaihi yakunu najasan sab'ata ayyam. Kalau laki-laki itu berbaring dia di samping istrinya yang lagi haid, apa yang terjadi? Laki-laki itu menjadi najis selama 7 hari. Coba. Ini tidak ada dalam Taurat, tapi ini dibuat sedemikian rupa untuk merendahkan kaum perempuan. Wa kullu firashin yattaju alaihi yakunu najasan. Semua tempat yang dipakai oleh kaum perempuan itu menjadi najis. Ini yang disebut dengan melampaui batas. Tidak ada di dalam Taurat, tapi dibuat-buat sendiri oleh mereka. Bagaimana dengan agama Nasrani? Dalam agama Nasrani dikatakan oleh Imam Al-Marwazi, tatahawan fi umuril haid. Mereka justru memudahkan dalam urusan haid. Kalau mereka mau menghubungi, mempergauli istrinya yang sedang haid tadi, boleh-boleh aja semau mereka. Ini juga tidak tepat, karena ini juga kemauan manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala lalu mengatur dalam agama kita. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang kaum perempuan yang sedang haid, apakah boleh mereka dipergauli? Dikatakan, "Qul," katakan kepada mereka Muhammad, orang-orang yang bertanya itu, "huwa adza." Ketika perempuan itu sedang haid, maka dia sedang mengeluarkan penyakit. Oleh sebab itu Imam Al-Marwazi mengatakan, karena darah haid itu adalah darah penyakit, fa'tazilun nisa fil mahid. Di sini diartikan dengan fa'tazilu, jauhi. Jauhi saja, jauhi dalam arti apa yang dijauhi?
bukan fisiknya perempuan itu yang dijauhi, tapi tempat yang menjadi keluarnya haid tadi. Maka Allah menggunakan kata al-mahid supaya orang tidak salah. Yang dijauhi istrinya, salah dia. Bukan itu yang dijauhi. Yang dijauhi itu adalah tempat haidnya. Jangan mereka engkau pergauli ketika dalam keadaan haid. Di situ. Jadi Al-Quran itu kalau salah memahaminya, salahnya fatal juga. Di situ. Apa alasannya? Imam Al-Mawardi mengatakan, kenapa kok tidak boleh? Pertama, kalau seorang suami dan istri itu bergaul ketika dalam keadaan haid, maka itu bisa menyebabkan infeksi kepada kedua-duanya. Yang kedua, bisa menyebabkan berbagai penyakit yang berkaitan dengan penyakit kelamin. Karena memang itu adalah azab. Dia itu dalam keadaan itu darah yang keluar itu darah kotor. Jadi ini bedanya laki-laki dan perempuan. Kalau kaum perempuan, apa yang ada dalam dirinya ini keluar bersamaan dengan darah haid. Oleh sebab itu, termasuk kaum perempuan di sini diperbolehkan untuk menggunakan emas, menggunakan perak, karena partikel dari emas dan perak yang masuk dalam tubuh itu nanti terbawa keluar dengan dia haid. Oleh sebab itu dalam agama Islam yang laki-laki yang tidak boleh menggunakan emas dan perak, karena laki-laki nggak punya haid. Ini yang menjadi penyakit nanti bagi laki-laki. Selain penyakit yang nggak kelihatan, kesombongan, merasa lebih. Kan orang kalau sudah memakai emas perak kan ngerasa di atas yang lain. Nah di situ. Itu yang tidak diperbolehkan dalam agama kita. Maka tidak dibolehkan bagi laki-laki, dibolehkan bagi perempuan. Allah yang atur, Allah yang paling tahu. Kemudian termasuk ada penyakit yang disebut dengan sebab kemandulan, itu antara lain di situ. Disebut oleh Imam Al-Mawardi, sebab dari kemandulan itu antara lain adalah suami yang mempergauli istrinya ketika dia dalam keadaan haid. Maka ketika dalam keadaan haid itu perlakukan dengan baik. Nah, ini dalam agama Islam. Karena secara psikologis hormonnya itu mungkin sedang tidak stabil, maka lelaki boleh tetap tidur dengan istrinya, boleh. Yang tidak boleh itu di tempat haidnya itu aja, gitu. Yang lain-lain tetap boleh. Jadi apa yang tadi tidak diperbolehkan dalam agama Yahudi diperbolehkan dalam agama Islam. Inilah yang benar. Mau berbaring bersamaan boleh, mau tetap tidur bersama juga boleh, gitu. Yang tidak boleh cuma satu aja tadi, di tempat itu. Dan ini berarti bahwa di tempat lain boleh. Nah itu. Ini pemahaman yang betul yang ada dalam agama Islam. Oleh karena itu fa'tazilun nisa fil mahid, jauhilah tempat haidnya itu ketika seorang perempuan dalam keadaan haid, bukan berarti menjauhi fisiknya. Justru yang diperlukan adalah seorang suami dekat dengan istrinya dalam keadaan seperti itu. Karena memang kondisi hormonnya sedang berubah. Nah, ini bedanya agama Islam dengan agama yang lain. Maka nanti seorang suami harus bisa mengetahui itu. Istrinya pun juga harus bisa mengetahui itu. Sehingga kalau suaminya tidak tahu, nanti dikasih tahu. Ada banyak sekali masalah penyakit yang bisa muncul akibat hubungan ketika dalam keadaan haid. Wala taqrabuhunna hatta yadhurna. Jangan engkau deketai mereka, tempat mahidnya itu, sebelum hatta yadhurnya, sampai betul-betul nanti sudah selesai, sehingga istri itu dalam keadaan suci. Jadi di sini bukan orangnya, sekali lagi bukan orangnya, tetapi tempat haidnya itu.
Faida tatahharna, apabila sudah suci, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, maka datangi dia, pergauli dia sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diperintahkan oleh Allah apa? Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah mereka dengan ma'ruf. Ma'ruf itu apa artinya? Ma'ruf itu yang sama-sama enak. Jadi suami nyaman, nanti istrinya juga begitu. Ini yang disebut dengan ma'ruf. Ma'ruf itu bukan sekedar baik, tapi melampaui dari baik. Ini disebut dengan ma'ruf. Ma'ruf itu juga berkesesuaian dengan keadaan yang ada di situ. Ini ma'ruf. Kebiasaannya seperti apa? Nah, ini yang disebut dengan ma'ruf. Jadi pergaulilah istri itu dengan ma'ruf. Ma'ruf itu kalau bisa yang lebih baik lagi, di situ lakukan. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bertaubat. Kenapa disebut bertaubat? Karena ada kalanya nanti suami dan istri itu salah dia. Maka ketika dia salah, dia harus cepat bertaubat. Ya Allah, ini nggak benar ini. Lalu dia langsung bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Jadi tadi konteksnya adalah kita boleh mempergauli seorang istri kita itu kalau dalam keadaan suci, dan itu yang dicintai oleh Allah. Ketika kita melaksanakannya dalam keadaan seperti itu, maka Allah mencintai kita. Berarti apa di situ? Allah memberikan pahala. Jadi dalam semua hubungan dalam kehidupan rumah tangga, ketika kita ngomong, ketika kita bertindak, termasuk ketika terjadi hubungan suami dan istri itu, ada pahala di situ. Sehingga tadi kami sebut bahwa separuh dari urusan agama itu selesai dalam kehidupan rumah tangga. Karena kalau mau infak kepada anak kita itu sudah cukup. Kalau mau sedekah kepada anggota keluarga itu sudah bisa. Jadi semua hal itu ada dalam keluarga kita. Oleh karena itu kita harus mendahulukan anak-anak kita. Waqaddimu li anfusikum. Nanti ada begitu. Jadi kehidupan rumah tangga itu spesial. Spesialnya adalah di bawah spesial kita hubungan dengan Allah. Hubungan dengan Allah di atas segala-galanya, lalu rumah tangga. Maka kalau kehidupan rumah tangga itu dibawa sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, menjadi indah. Karena semuanya memang sudah kita ikutkan dengan yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala.